Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia atau yang sering disebut atau disingkat dengan IPM. Baik, pada video saya terdahulu, saya sudah menyampaikan indikator kesejahteraan suatu negara dari sisi ekonomi, yaitu adalah pendapatan per kapita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan indikator kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial. Salah satu indikator yang biasa digunakan itu adalah IPM atau Human Development Index yang merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat. Jadi IPM ini merupakan indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah kualitas hidup masyarakat makin membaik atau tidak. Baik, manfaat IPM pada umumnya ada tiga. Pertama, mengukur keberhasilan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam membangun kualitas hidup manusianya atau masyarakatnya, kemudian meningkatkan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau suatu negara. Jadi kita bisa melihat pada sampai tahap mana suatu wilayah atau suatu negara pembangunan manusianya. Kemudian IPM juga sudah digunakan oleh pemerintah dalam mengalokasikan dana alokasi umum atau DAU untuk setiap provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini adalah tiga manfaat utama yang digunakan oleh stakeholder untuk menggunakan indikator IPM. Berikutnya adalah IPM ini dihitung atau dibentuk dari tiga dimensi. Pertama, dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan ini diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, sedangkan dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak didekati dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi yang namanya indeks IPM ini adalah indeks komposit yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berikutnya adalah pengelompokan status pembangunan manusia. Pertama adalah kelompok sangat tinggi apabila IPM-nya di atas 80, kemudian kelompok tinggi IPM-nya antara 70 sampai 80 dan kelompok sedang antara 60 sampai 70 dan kelompok rendah yaitu di bawah 60. Nah, ini kita akan mengetahui apakah daerah-daerah status pembangunan manusianya rendah, sedang tinggi atau sangat tinggi. Nah, ini adalah indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Di sini kita bisa lihat bahwa IPM terus meningkat setiap tahunnya dan terakhir pada tahun 2019 kemarin IPM Indonesia sudah mencapai 71,92 ya. Kalau kita lihat statusnya ini berada dalam status tinggi ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana kondisi setiap provinsi di Indonesia pengelompokannya dalam IPM ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa provinsi ya yang IPM-nya di atas rata-rata nasional atau Indonesia di atas 71,9 yaitu DKI Jakarta, Jogja, kemudian Kalimantan Timur dan seterusnya. Jadi ada kurang lebih 10 dan selebihnya di bawah IPM nasional. Atau dari secara tabel ini kita bisa lihat ya bahwa ada 10 provinsi ya yang IPM-nya di atas rata-rata nasional ya, dan pada tahun 2019 DKI sudah mencapai
IPM yang sangat tinggi. Ya, pada tahun 2019 DKI mencapai IPM sebesar 80,76 ya. Tadi kita katakan bahwa kalau sudah di atas 80 IPM-nya wilayah tersebut status pembangunan manusianya sangat tinggi ya. Sedangkan Jogja, Kalimantan, Bali dan seterusnya statusnya tinggi ya. Namun ada beberapa daerah ya yang status IPM-nya sedang ya. Itu yang paling terendah IPM Papua ya. Nah, ini adalah pengelompokan IPM menurut provinsi ya. Kita di sini bisa lihat bagaimana 34 provinsi IPM-nya dalam status pembangunan manusia. Berikutnya kalau kita lihat di sini IPM menurut provinsi dan status pembangunan manusianya ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya yang warna ungu ini adalah sangat tinggi, di sini tidak kelihatan DKI ya, sangat tinggi IPM-nya. Kemudian yang warna biru muda ini IPM yang tinggi ya, banyak di sini di provinsi Kalimantan ya, provinsi Sumatera, provinsi Jawa, sebagian Sulawesi, ini provinsi-provinsi dengan IPM yang tinggi. Sedangkan yang warna coklat ya, ini sebagian di Kalimantan Barat ya, kemudian Lampung ya, sebagian Sulawesi Tengah dan Maluku Papua. Ini adalah provinsi-provinsi dengan IPM sedang ya. Demikian beberapa informasi terkait dengan indeks pembangunan manusia. Jadi kalau untuk lebih mendalamnya bagaimana cara menghitung IPM dapat dilihat dalam publikasi BPS yang secara rutin menyajikan indeks pembangunan manusia. Demikian informasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.